Sobat terbaikku di Radioman Channel. Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat, selalu diberi ketenangan, dan selalu ditemani lagu-lagu yang pernah mengisi perjalanan hidupmu. Selamat datang kembali di Radioman Channel, rumah cerita dan musik penuh kenangan. Tempat kita bukan hanya mendengar lagu, tapi memahami cerita di balik suara. Dan merasakan kembali kenangan yang mungkin pernah kita simpan rapat-rapat. Sobat terbaikku, di episode penutup pembahasan besar kita tentang lagu. Lagu Mansyur S ini, aku mengajak kamu untuk berhenti sejenak dari satu lagu ke lagu lain, dan melihat satu gambaran besar. Siapakah sebenarnya Mansyur S dalam sejarah dangdut Indonesia? Sobat terbaikku di Radioman Channel. Kalau Rhoma Irama dikenal sebagai Raja Dangdut, kalau Elvy Sukaesih dijuluki Ratu Dangdut, lalu satu pertanyaan pentingnya adalah, tangan menunjuk kanan siapa yang mewakili suara luka, kesabaran, dan keteguhan hati dalam dangdut? Jawabannya bukan penyanyi yang berteriak paling keras, bukan pula yang tampil paling glamor, melainkan sosok yang bernyanyi dengan kepala tertunduk, suara lirih, dan rasa yang jujur. Dan nama itu adalah Mansyur S. Sobat terbaikku di Radioman Channel, Mansyur S bukan sekadar penyanyi dangdut populer. Ia adalah representasi emosional masyarakat kecil, orang-orang yang hidupnya penuh keterbatasan, namun tetap ingin mencintai dengan tulus, kalau kita perhatikan dengan jujur. Sebagian besar lagu Mansyur S tidak pernah bercerita tentang kemenangan cinta. Yang ia suarakan justru adalah cinta yang kandas karena keadaan, cinta yang kalah oleh restu orang tua, cinta yang hancur oleh pengkhianatan, dan cinta yang harus diterima dengan lapang dada. Lagu seperti Putus-Putus Lagi, Hati Terluka, Rani, Jangan Pura-Pura, bahkan Menyesal, adalah potret kehidupan nyata banyak orang Indonesia di masanya. Dan bahkan sampai hari ini. Sobat terbaikku, disinilah letak kekuatan Mansyur S. Ia tidak menjual harapan palsu. Tidak memberi janji manis bahwa cinta selalu berakhir bahagia. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa luka adalah bagian dari hidup, dan harga diri tetap harus dijaga, meski hati sedang remuk. Sobat terbaikku di Radioman Channel. Secara teknis vokal, Mansyur S tidak pernah berlebihan. Tidak banyak improvisasi tinggi, tidak banyak teriakan emosional. Namun justru karena itu, lagu-lagunya terasa dekat dan nyata. Saat Mansyur S menyanyi, kita tidak merasa sedang mendengar penyanyi profesional, tetapi seperti mendengar curhatan seorang sahabat. Ini yang membuat lagu-lagunya sangat cocok diputar di malam hari, saat hujan turun, saat hati sedang lelah. Dangdut Mansyur S adalah dangdut kontemplatif. Dangdut yang mengajak pendengarnya diam, merenung, dan menerima hidup apa adanya. Sobat terbaikku, kalau kita tempatkan Mansyur S dalam peta sejarah dangdut, maka ia adalah penjaga jalur klasik. Di saat dangdut berkembang ke arah rock dangdut, pop dangdut, dangdut koplo, dangdut modern, Mansyur S tetap setia pada narasi dan rasa. Ia menjadi bukti bahwa dangdut bukan hanya musik hiburan, tetapi juga media cerita sosial. Tanpa Mansyur S, dangdut mungkin akan kehilangan satu sisi pentingnya, yaitu kejujuran emosional. Sobat terbaikku di Radioman Channel, dari puluhan lagu yang telah kita bahas, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Lirik Mansyur S sederhana, tapi menghantam perasaan, penjiwaannya jujur, tidak dibuat-buat, lagunya menjadi cermin kehidupan nyata masyarakat. Ia bukan sekadar penyanyi, tapi pencerita luka, dan itulah sebabnya, meski zaman berganti, nama Mansyur S tetap hidup. Sobat terbaikku di Radioman Channel, kalau kamu merasa lagu-lagu Mansyur S pernah menemani luka, sabar, dan keikhlasan hidupmu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Karena di Radioman Channel, rumah cerita dan musik penuh kenangan. Kita tidak sekadar memutar lagu, tetapi merawat ingatan dan rasa. Dan tetaplah bersama kami, sobat terbaikku, karena di episode berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan lain yang tak kalah menarik. Kisah, sejarah, dan sisi lain dunia dangdut, yang jarang dibicarakan, namun sangat layak untuk dikenang.